Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan total hutang di pinjaman online yang terbesar se-Indonesia. Adapun data tersebut dilihat dari data yang dipaparkan oleh Statistik Lembaga Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang menyebut bahwa hutang pinjol di Jawa Barat sebanyak 20,25 triliun rupiah per April 2025. Adapun pinjaman tersebut dilakukan oleh 6,57 juta rekening aktif. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh DKI Jakarta dengan total pinjaman 12,62 triliun rupiah. Pinjaman tersebut disalurkan melalui 2,65 juta rekening aktif. Fenomena tersebut mengundang atensi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ia mengaku bahwa kesulitan untuk melarang orang berhutang, sehingga ia berharap agar warga Jawa Barat mengurangi budaya konsumtif untuk mengurangi hutang. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memberikan respon atas langkah TNI yang mempertimbangkan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi. Hal tersebut diungkap oleh Ferry dalam keterangannya pada Rabu 10 September lalu. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sikap setelah adanya laporan resmi yang diteruskan kepada kementerian maupun lembaga terkait. Selain itu, Yusril mengatakan bahwa dirinya akan melakukan analisis serta memberikan saran langkah-langkah penyelesaian masalah, semisal TNI resmi melaporkan Ferry Irwandi ke pihak kepolisian. Sebelumnya, rencana pelaporan tersebut terungkap dari kedatangan dan Satsiber TNI Brigjen Juwinta Ombo Semiring dan Puspom TNI Maijen Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardiansyah ke Polda Metro Jaya pada Senin 8 September lalu. Java TV melaporkan. Kita beralih ke Gunung Padang pemirsa. Proses riset dan pemugaran situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat telah membuahkan hasil. Hasil tersebut berupa beberapa temuan yang semakin membuat peneliti penasaran. Hal tersebut diungkap oleh keterangan Ali Akbar, seorang arkeolog yang ditunjuk menjadi ketua pemugaran situs Gunung Padang. Dalam keterangannya pada Selasa 9 September lalu, Ali menyebut bahwa penemuan tersebut berupa beberapa jalur yang mengarah ke beberapa mata angin, yakni jalur yang mengarah ke barat, timur, hingga selatan. Ali menyebut bahwa jalur-jalur tersebut dikatakan akan mempengaruhi pemugaran yang akan dilakukan oleh tim arkeolog. Ia berpendapat, pemilihan arah juga memiliki alasan seperti arah utara, yang menghadap ke Gunung Pangrongo, yang didasarkan pada konsep pemujaan. Selain itu, Ali dan timnya juga menganalisa goresan-goresan yang hadir pada batuan situs tersebut. Ali mengatakan, pihaknya ingin memastikan apakah goresan tersebut alami atau buatan. Adapun saat ini proses pemugaran memasuki fase kajian untuk situs. Java TV melaporkan. Komisi 2 DPR dikabarkan siap untuk mulai membahas RUU perampasan aset yang telah diusulkan masuk dalam prolegnas prioritas 2025 di Badan Legislasi DPR. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil, dalam keterangannya pada Rabu 10 September lalu. Ia berkata bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan Balik DPR. Ia juga memastikan bahwa pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR tak ada yang keberatan. Mengenai Komisi 2 DPR yang juga membahas revisi KUHP,
Nasir menegaskan bahwa pihaknya tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia menyebut bahwa RUU perampasan aset bisa didahulukan terlebih dahulu jika dianggap mendesak. Sementara itu, Ketua Balik DPR Bob Hasan menyebut bahwa RUU perampasan aset siap untuk dibawa ke rapat paripurna pengesahan evaluasi prolegnas pada pekan depan, setelah diusulkan masuk prolegnas prioritas. Java TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkirakan biaya perbaikan Gedung Negara Gerahadi di sisi barat yang terbakar saat aksi demonstrasi berujung ricuh pada Sabtu 30 Agustus lalu membutuhkan dana sebesar 9 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Jawa Timur, Sigit Panuntun pada Rabu 10 September lalu. Selain memberikan besaran dana yang diperlukan untuk memperbaiki Gerahadi, ia menyebut bahwa anggaran perbaikan Gerahadi telah diusulkan ke pemerintah pusat. Sigit mengatakan bahwa perbaikan lain di sisi Gerahadi seperti pagar serta fasilitas penunjang lainnya, anggarannya akan bersumber melalui APBD Jawa Timur. Selain itu, Sigit menambahkan bahwa perbaikan gedung-gedung pemerintahan yang terbakar di sejumlah kota, kabupaten, akan menjadi tanggungan pemerintah provinsi. Java TV melaporkan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Legend TNI Suharyanto, mengatakan bahwa pemerintah Bali telah mengumumkan serta menetapkan status tanggap darurat bencana selama 1 minggu atau 1 pekan usai terjadinya banjir di sejumlah titik pada Rabu pekan lalu. Dalam keterangannya pada Rabu 10 September lalu, Suharyanto mengatakan bahwa mulanya status tersebut ditetapkan selama 2 minggu, namun setelah dilakukan evaluasi, status bencana tersebut hanya selama 1 minggu. Suharyanto memberikan himbauan kepada masyarakat agar tak perlu panik dengan status tanggap darurat tersebut. Ia mengatakan pemberian status tersebut hanya sebatas tahap administrasi agar pemerintah pusat bisa segera menyalurkan bantuan langsung ke Bali. Di akhir, Suharyanto menyatakan bahwa pengguna pasca bayar melibatkan unsur gabungan TNI Polri, serta relawan dari kementerian lembaga terkait, serta sudah membentuk 4 satuan setingkat kompi dari gabungan TNI Polri. Java TV melaporkan. Beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa, militer Nepal mengambil kendali atas Kathmandu, ibu kota Nepal, setelah adanya aksi demonstrasi besar-besaran yang menyasar rezim pemerintahan Nepal. Selain mengambil alih kendali Kathmandu, militer Nepal juga melakukan pembatasan aktivitas pasca demo. Dilansir dari CNN Indonesia, dikabarkan bahwa pasukan tentara terlihat berpatroli di jalanan ibu kota Nepal. Selain itu, mobil-mobil militer juga berpatroli di jalanan Kathmandu. Selain itu, rapat menggunakan pengeras suara untuk menenangkan masyarakat di tengah situasi kekosongan politik setelah aksi demonstrasi berhasil menggulingkan rezim pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Sementara itu, dalam pidatonya pada Selasa malam, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Asokrat Sikdal menyerukan agar masyarakat untuk tetap tenang serta membuka ruang dialog guna menyelesaikan krisis di negara tersebut. Java TV melaporkan. Beralih ke RUU perampasan aset, pemirsa, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus, memberikan sorotan mengenai rencana DPR yang akan menambah 3 rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2025. Dalam keterangannya pada Kamis 11 September lalu, Lucius mengatakan bahwa ia meragukan hasil positif yang akan diperoleh oleh DPR mengenai RUU perampasan aset. Sebelumnya DPR diketahui mengusulkan 3 RUU masuk ke prolegnas prioritas 2025, yakni RUU perampasan aset, RUU Kamar Dagang dan Industri, serta RUU Kawasan Industri.
Adapun ketiga RUU tersebut direncanakan akan ditetapkan masuk prolegnas prioritas dalam rapat paripurna DPR mendatang. Mengenai adanya rapat prolegnas tersebut, Lusius menyebut bahwa rapat tersebut hanya akan menambah beban legislasi DPR jelang akhir tahun. Java TV melaporkan. Masih mengenai RUU perampasan aset, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formalpi, Lusius Karus memberikan peringatan kepada DPR RI agar tidak asal-asalan dalam menyusun rancangan undang-undang perampasan aset. Hal tersebut disampaikan oleh Lusius dalam keterangannya pada Kamis saat ia menyoroti RUU perampasan aset yang masuk prolegnas. Selain memberikan peringatan, Lusius berharap agar RUU ini nantinya tidak asal jadi. Lusius menyebut bahwa lembaga legislatif harus menyiapkan naskah akademik jika DPR RI memutuskan untuk memasukkan RUU perampasan aset sebagai RUU inisiatif DPR. Namun ia menyebut bahwa saat ini belum ada kejelasan mengenai naskah akademik serta draft RUU perampasan aset. Forum tersebut juga mengingatkan RUU yang disebut akan mendukung pemberantasan korupsi. Kejelasan produk hukum tersebut sudah harus dipastikan sejak awal. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono mengatakan bahwa dirinya akan menghentikan sementara impor gula kristal mentah untuk bahan baku gula industri atau rafinasi. Hal tersebut dilakukan agar stok gula konsumsi dalam negeri dapat terserap dengan baik. Dalam keterangannya saat di Jakarta pada Kamis 11 September lalu, Sudaryono menyampaikan bahwa saat ini impor gula mentah sudah mencapai 70%, sehingga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Selain itu, upaya penghentian impor tersebut agar gula dalam negeri bisa terserap dengan baik. Sudaryono menyebut bahwa penghentian tersebut hanya berlaku sementara. Namun ia berharap bahwa kedepannya impor gula industri bisa dikurangi secara bertahap sehingga bisa dihentikan. Saat ini target pemerintah adalah mewujudkan swasembada pangan, termasuk gula yang akan dikonsumsi. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa keputusan penghentian impor gula rafinasi sementara telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Kamis 11 September lalu. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.